wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya selaku asisten dari Laboratorium Elektronika Terapan Universitas Jember akan menjelaskan dari praktikum elektronika bab 5 untuk pengambilan datanya, yaitu tentang bias basis transistor. Oke, yang pertama, tujuan praktikumnya di sini diharapkan memahami dan juga dapat menjelaskan prinsip kerja dari bias basis transistor. Selanjutnya, yang kedua, diharapkan mampu mengaplikasikan suatu rangkaian dari transistor. Untuk landasan teorinya di sini, transistor merupakan suatu komponen elektronika yang mana terdiri dari bahan semikonduktor, yaitu germanium atau silikon. Kemudian untuk transistor di sini ada dua jenis. Yang pertama NPN dan juga PNP, seperti yang dijelaskan pada praktikum bab 4 sebelumnya. Nah, untuk yang di sini merupakan PNP yang mana NPN yang mana pada lapisan tipis jenis P diselipkan di antara dua lapisan jenis N, gitu. Jadi strukturnya terbentuk transistor NPN. Kemudian bagian tengah dari transistor disebut basis, sedangkan dua ujung kaki yang lainnya dinamakan emitter atau emitor dan kolektor, seperti itu. Kemudian hubungan antara emitor dan basis dinamakan emitor basis atau JEB, dan hubungan antara kolektor basis disebut JJB, seperti itu. Kemudian untuk penurunan tegangan dari emitor ke basis, kolektor ke basis, dan kolektor ke emitor ditunjukkan berturut-turut oleh simbol VEB, VCB, dan VCE. Nah, tegangan-tegangan ini diambil positif kalau terminal yang ditunjukkan oleh subskrip pertama positif dibandingkan dengan terminal yang ditunjukkan oleh subskrip kedua. Kemudian kita lanjut untuk alat dan komponen yang diperlukan dalam pengambilan data bab 5 kali ini, yaitu ada voltmeter, kemudian yang kedua ada ampermeter. Dari kedua alat tersebut diperuntukkan untuk melihat besarnya tegangan dan juga arus, seperti itu. Selanjutnya di sini ada kesalahan. Di sini ada sebuah transistor NPN, yaitu tipe jenis 2N222, bukan dioda di sini. Kemudian ada resistor dengan ukuran 330 ohm. Nah, kemudian dibutuhkan project board jika diperlukan. Selanjutnya ada power supply dan beberapa kabel jumper, seperti itu. Lanjut pada prosedur percobaannya. Di sini untuk prosedur percobaannya dapat dilihat pada BPP. Kita diperintahkan untuk merangkai seperti yang ada di BPP ini. Namun dikarenakan dalam masa pandemi seperti ini, jadi untuk pengambilan datanya akan diwakilkan oleh asisten yang bertugas, seperti itu. Jadi dimana di sini membutuhkan dua buah power supply, yang mana yang pertama yaitu VBB, kemudian ada VCC. Nah, dari kutub positif VBB di sini dihubungkan ke resistor dengan ukuran 330, kemudian masuk ke dalam kaki basis dari transistor jenis 2N222, yaitu selanjutnya keluarannya ada di kolektor. Di sini kolektor ini menuju ke resistor yang sama dengan ukuran 330 ohm, kemudian menuju ke kaki positif dari power supply VCC. Nah,
Selanjutnya untuk kaki negatif dari VBB dan juga VCC di sini masuk ke kaki emitor dari transistor. Nah, setelah itu. Nah, di sini kan ada alat yaitu voltmeter dan juga ampermeter. Nah, di sini untuk alat-alat tersebut diletakkan di antara resistor dan juga kaki basis dari transistor. Di sini digunakan yaitu ampermeter yang berfungsi untuk melihat dari besarnya arus IB yang diperoleh. Nah, kemudian jika ingin menentukan tegangan VBB atau tegangan VB, kita dapat paralelkan di sini, kita paralel di antara VBB dan juga resistor di sini, yaitu guna untuk mengetahui dari tegangan VB. Namun di sini tidak diperlukan karena menggunakan power supply seperti itu. Jadi untuk tegangannya dapat dilihat pada power supply. Selanjutnya di antara kaki kolektor dan juga resistor ini dihubungkan ampermeter kembali, di mana ampermeter tersebut difungsikan untuk mengetahui nilai dari arus kolektor yang diperoleh seperti itu. Jadi yang pertama kita diperintahkan untuk merangkai, selanjutnya menghubungkan jatuh daya DC dengan rangkaian yang telah dirakit untuk VBB dan VCC-nya seperti itu. Kemudian poin C di sini mengatur tegangan masukan dengan nilai seperti yang ada pada tabel. Nah, selanjutnya mengukur nilai IB dan VBE. VBE atau tegangan VBB di sini. Kemudian mencatat hasil dari pengukuran. Kemudian membuat grafik tegangan VBB dan arus IB fungsi transistor, arus common basis itu. Nah, di sini pada data hasil percobaannya yang mana nantinya akan dikirimkan untuk datanya oleh asisten maksudnya. Jadi teman-teman praktikan hanya tinggal menganalisis dari data hasil yang telah diperoleh oleh asisten dalam pengambilan datanya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk tabelnya ada sedikit perubahan. Nah, di mana di sini merupakan tegangan VCC-nya, kemudian di sini VBB dengan masukannya yang nantinya akan dikirimkan oleh asisten. Kemudian di sini yang diperoleh untuk karakteristik inputnya yaitu berupa arus dari basisnya. Itu. Kemudian untuk yang kedua di sini ada kesalahan penulisan yang mana di sini merupakan VBB atau VB, tegangan dari VB. Kemudian yang bawah di sini merupakan tegangan VCC-nya. Nah, untuk karakteristik output di sini yang dihasilkan yaitu berupa arus dari kolektornya. Nah, dengan melihat ampermeter yang berada di sebelah sini. Kemudian untuk IB-nya, karakteristik inputnya dapat melihat ampermeter yang terletak di antara resistor dan kaki basisnya seperti itu. Baik, langsung saja pada proses pengambilan datanya. Oke, baik, langsung saja untuk prosedur percobaannya. Yang pertama dapat dilihat di tabel di BWP halaman 28. Yang pertama di situ untuk data percobaan karakteristik input. Nah, berikut untuk rangkaiannya seperti ini, dapat dilihat juga pada halaman 27 di BWP, dirangkai seperti berikut. Nah, di sini merupakan VBB, kemudian ini power supply kedua merupakan VCC-nya, di mana dari positif VBB di sini masuk ke resistor dengan ukuran 330 ohm. Kemudian dari resistornya keluar masuk ke arus, masuk ke avometer di sini. Masuk ke avometer, kemudian keluaran dari avo masuk ke
kaki basis pada transistor yaitu jenis NPN 2N222 seperti itu. Kemudian untuk kolektornya di sini keluarannya masuk ke resistor dengan ukuran yang sama yaitu 330 ohm. Kemudian keluarannya dari resistor masuk ke VCC di bagian positifnya. Kemudian yang negatifnya VCC sama VBB ini dihubungkan ke kaki emitor dari transistor tersebut. Baik, langsung saja untuk proses pengambilan data yang pertama yaitu karakteristik inputnya. Kita nyalakan. Nah, dari praktikan di sini ini dari praktikum yang sekarang sama seperti praktikum yang bab 4. Asisten di sini akan memberikan beberapa contoh pengambilan data. Kemudian untuk selebihnya akan dikirimkan datanya oleh asisten ke praktikan yaitu dengan format dokumen seperti itu. Oke, kita coba untuk yang pertama pengambilan datanya yaitu apabila nilai VCC-nya 4 volt, kemudian nilai VBB-nya 3 volt, maka dapat dilihat pada avometer di sini dengan menggunakan DC ampere ring 25 mA menunjukkan jarumnya pada angka 70, berarti menandakan nilai arus dari IB-nya sebesar 7 mA seperti itu. Baik, kita coba untuk perbesar nilai VCC-nya di sini menjadi 6. Kita coba menjadi 6 volt, maka dari arus IB untuk karakteristik inputnya untuk nilainya tetap sama yaitu 7 mA. Jadi di sini nilai VCC tidak berpengaruh untuk karakteristik inputnya seperti itu. Sedangkan kita coba untuk yang nilai VBB-nya kita perbesar menjadi 7 volt. Di sini dapat dilihat dari arus IB-nya atau arus basis menunjukkan nilainya yaitu sebesar 17 mA, menandakan bahwa di sini 170 dapat dilihat dengan menggunakan ring 25 DC ampere 25 mili. Kita melihat pada di sini layarnya yang 250 dapat dilihat menunjukkan di jarum 17 yaitu 170, menandakan berarti untuk nilai arusnya sebesar 17 mA. Jadi untuk karakteristik inputnya di sini dipengaruhi oleh besarnya nilai VBB yang diberikan seperti itu. Oke, baik. Lanjut untuk percobaan kedua yaitu tentang karakteristik output dari bias basis transistor. Di sini ada sedikit perubahan dari rangkaiannya yang mana tadi untuk AVO-nya dihubungkan pada kaki basisnya. Nah, sedangkan sekarang di sini dihubungkan di antara kaki kolektor dari transistor dengan resistor yang inputnya dari nilai VCC di sini. Kemudian di sini nilai VBB atau nilai VB-nya seperti itu. Langsung kita pengambilan datanya kita coba. Nah, untuk yang pertama dari kami asisten di sini kita contohkan untuk nilai VB-nya sebesar 3 volt. Kemudian
nilai VCC-nya kita atur menjadi 4 volt. Nah, seperti ini. Oke, dapat dilihat untuk hasil dari karakteristik output dari transistor di sini atau nilai dari IC yang mana merupakan dari arus kolektornya menunjukkan jarum dapat dilihat di 250 di sini dengan menggunakan ring 25. Di sini menunjukkan 120. Berarti nilai IC yang diperoleh sebesar 12 mA seperti itu. Oke, jika kita menaikkan nilai VB-nya, kita coba di sini yang mana tadi 3 volt kita rubah menjadi 6. Nah, 6 volt seperti ini. Untuk arusnya, untuk karakteristik outputnya tidak mengalami perubahan. Nah, dapat dilihat di sini. Jadi untuk nilai VB semakin besar atau semakin kecil nilai VB, untuk karakteristik outputnya tidak mempengaruhi dari besarnya arus IC yang diperoleh, seperti itu. Kemudian kita coba untuk memperbesar dari nilai VCC-nya. Kita coba perbesar menjadi 5 volt. Nah, seperti ini 5 volt. Dapat dilihat untuk karakteristik outputnya IC di sini menunjukkan di jarum 150 dengan ring menggunakan 25 tetap dapat dilihat, berarti menandakan untuk nilai AC-nya untuk nilai karakteristik output atau IC arus kolektornya diperoleh sebesar 15 mA seperti itu. Jadi dapat dikatakan untuk karakteristik output di sini dipengaruhi oleh besar kecilnya dari VCC seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja untuk contoh pengambilan datanya pada praktikum bab 5 tentang bias basis transistor kali ini, yaitu seperti ini. Jadi untuk data lengkapnya untuk asisten akan mengirimkannya secara langsung ke praktikan melalui Google Classroom yang telah tersedia dengan mengirimnya menggunakan format dokumen atau PDF seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari kami asisten. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.